Dosen nyentrik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Fatoni di kanal Dosen Nyentrik. Pada video kali ini kita akan mencoba mengulas tentang istilah-istilah di dalam pencahayaan tata panggung atau pencahayaan yang digunakan di dalam sebuah pementasan teater, ya. Hal yang sering disebut di dalam pertunjukan teater itu mungkin ya istilah lampu gitu saja ya, pencahayaannya. Tetapi kalau dalam secara istilah-istilah ketika kita ketemu dengan para penata panggung ketika dalam sebuah parade teater atau festival teater, kita harus mengerti istilah-istilah ini agar tidak terjadi miskomunikasi atau tidak tahu tentang instruksi yang diberikan oleh rekan penata cahaya dari kelompok teater tertentu. Jadi poin yang pertama yang menjadi inti itu adalah lampu, ya. Lampu sendiri ini ada macam-macam ya, ada spar gitu ya, halogen, spot, follow light, focus light, spotlight gitu kan. Nah, jadi kita langsung masuk saja. Ada rangkuman di sini, saya rangkum 14 rangkuman terkait dengan istilah-istilah di dalam penata cahayaan sebuah pertunjukan. Yang pertama tadi ya ini lampu. Lampu ini seperti yang saya sebutkan di poin pertama tadi ya, itu bermacam-macam, bergantung kebutuhan atau bergantung keuangan kelompok atau bergantung dengan kemampuan penyelenggara produksi pertunjukan tersebut. Intinya di sini tidak ada kepastian atau tidak saklek gitu ya, memilih jenis lampu yang mana. Ya, seperti yang pernah saya sebutkan di dalam salah satu kanal saya di awal dulu, bahwa ada teater solo ya, teater ruang itu menggunakan senter untuk pencahayaannya. Jadi bukan lampu pada umumnya, tapi lampu senter. Jadi semacam, jadi yang pertama ini adalah istilah lampu itu bermacam-macam, tidak harus spar, tidak harus halogen, tidak harus spot, tidak harus follow, tidak harus fokus, ya, dan macam-macam. Jadi di sini yang penting elemen pertama, lampu ini bisa memancarkan cahaya, mengeluarkan cahaya, memproduksi cahaya. Itu untuk poin yang pertama. Untuk poin yang kedua, lampu karena ia membutuhkan arus energi, maka ia butuh holder, ya, dudukan lampu atau cam lampu. Ya, jadi semacam itu. Ini gunanya untuk tempat bersandarnya lampu. Nah, setelah ada holder, dalam istilah kedua, holder itu pasti membutuhkan kabel, ya. Kabel tentunya ini untuk mengalirkan arus listrik ke holder, dan holder disalurkan ke lampunya, ya. Tentunya harus pakai biddingan ya, biar tidak tersengat aliran listrik. Nah, kemudian kalau istilah-istilah itu sudah, maka yang keempat ini kita harus memiliki dimmer untuk mengatur pencahayaan. Apa itu dimmer? Dimmer ini adalah piranti untuk mengatur intensitas cahaya dari lampu-lampunya. Ya, tentunya ketika kita menggunakan lampu minimal 5 misalnya, kalau kita tidak menggunakan dimmer, maka kita akan mengatur secara manual, dan tentunya itu sangat sulit ya di dalam sebuah pertunjukan. Apalagi kalau menggunakan lampu 9, 15, bahkan sampai 20. Nah, tentunya kalau kita mengatur manual dengan stop kontak, tentunya ini akan menjadi keribetan tertentu. Nah, makanya kita perlu menggunakan dimmer lah. Dimmer ini kita bisa menggunakan yang elektronik ya, maksudnya build up dari perusahaan tertentu. Tetapi kalau kita menggunakan build up, berarti lampunya juga lampu build up. Nah, kalau kita menggunakan lampu dengan membuat sendiri, maka dimmer ini bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan lampunya. Nah, nanti akan saya beri contohnya ya, dimmer buatan
ya yang saya produksi, dan lampu sederhana, holder sederhana, kabelnya kabel biasa. Jadi semacam itu. Kemudian untuk istilah yang kelima ini adalah ada main light. Main light ini ada cahaya yang berfungsi untuk menerangi panggung secara keseluruhan. Jadi ketika kita membutuhkan cahaya yang benar-benar terang, maka main light ini dinyalakan, ya, karena bisa menerangi seluruh panggung, ya. Kemudian ada istilah yang keenam, footlight, ya, lampu yang menerangi bagian bawah panggung. Nah, ini bisa ditaruh di depan, bisa ditaruh di atas, bergantung kebutuhannya. Nah, kemudian istilah yang ketujuh ini ada wing light. Apa itu wing light? Wing light ini adalah lampu untuk menerangi bagian sisi panggung, bisa sisi panggung kiri atau sisi panggung kanan. Lah, wing itu biasa sudah dikenal dengan penutup kain, ya, sebelah kiri sebelah kanan untuk keluarnya aktor. Nah, tetapi kalau berhubungan dengan pencahayaan, ini berarti lampu yang bisa menerangi sisi kiri dan sisi kanan. Kemudian istilah yang ke-8 ini ada front light. Apa itu front light? Front light ini adalah lampu untuk menerangi panggung dari arah depan. Nah, karena dari arah depan pasti nanti menginstalnya, memasangnya ini dari arah depan, ya. Karena ada depan, tentunya ada belakang, backlight. Nah, lampu untuk menerangi bagian belakang panggung biasanya ditempatkan di panggung yang paling belakang, ya. Fungsinya ada sorotan dari belakang. Nah, setelah backlight ini nanti ada juga lampu upper light. Nah, upper light ini lawan dari footlight. Nah, upper light berarti up karena di atas, berarti lampu yang dipasang tepat di atas panggung, ya. Ini bisa digunakan untuk teater-teater atau kelompok-kelompok kecil yang menggunakan lampu dengan daya watt yang kecil, ya. Karena kalau dipasang terlalu tinggi, tentunya kemampuan cahayanya tidak sampai ke lantai. Jadi kalau ada kekuatan lampu dengan watt kecil, maka bisa menggunakan ini diakali tidak terlalu tinggi. Jadi kalau tinggi aktor atau tinggi properti itu 2 meter, maka bisa dipasang 2,5, ya. Jadi sangat dekat posisinya. Nah, kemudian ada istilah lagi, ini tidak banyak dipakai kecuali kalau memang membutuhkan pencahayaan ini. Apa itu? Yang ke-11 ini adalah silhouette light. Silhouette light ini seperti istilahnya tentunya cahaya yang digunakan untuk menghasilkan sinar siluet, ya. Ini biasanya kalau ada kegiatan-kegiatan membutuhkan cahaya siluet dan dipancarkan ke kain berwarna putih sehingga memunculkan siluet atau bayangan-bayangan. Nah, ini kondisional, ya, tidak saklek, tidak harus ada di dalam sebuah pertunjukan. Nah, selanjutnya ini ada istilah-istilah lain tapi bukan terkait dengan lampu, yakni tools. Tool ini adalah peralatan. Nah, ini harus dimiliki oleh penata cahaya ataupun penata panggung. Mengapa? Karena saat menginstal kita butuh alat-alat, ya. Tools ini terdiri dari alat-alat pencahayaan. Ini juga tidak saklek. Maksudnya tidak saklek di sini tidak harus ada bagian-bagian ini, tetapi intinya ketika kita hendak menginstal atau memasang lampu, yang dibutuhkan apa, ya itu yang digunakan. Biasanya ada juga sikring, ada tang, ada gunting, isolator, solder, palu, taspen, cutter, avometer, bendrat, kawat bendrat, stop kontak, jumper, dimmer, dan lain sebagainya. Kemudian ada seri light, ya. Pemasangan lampu, ya, ini terkait instalasi. Kalau sudah terinstal dengan tools yang sudah ada, maka kita tinggal arus listrik ini mau kita seri atau kita paralel. Jadi istilah yang ke-13 ini ada seri light dan yang keempat adalah parallel light. Jadi kalau seri light ini
istilah ini adalah lampu yang penginstalannya secara sendiri-sendiri atau secara mandiri. Jadi satu channel satu lampu. Ya, tentunya ini kalau pakai dimmer ini membutuhkan channel yang sangat banyak. Kita butuh banyak, ya. Kemudian kalau parallel light ini lampu yang diinstal secara paralel. Jadi satu channel bisa beberapa lampu. Nah, ini untuk menghemat kelompok teater atau ketika kita menyelenggarakan produksi pementasan, kita bisa menggunakan paralel ini, ya. Tentunya dengan standar kelistrikan yang baik. Karena kalau tidak standar kelistrikan yang baik, tentu nanti akan terjadi konsleting. Nah, kalau konsleting, nah tentunya ini berbahaya karena ada arus listrik. Yang terpenting di sini sebelum instalasi, sebelum merakit, setidaknya cari tahu dulu komponen-komponen dan bagaimana arus listrik itu masuk ke lampu. Lihat jenis lampunya, terus bagaimana apakah ini nanti bisa dipakai dimmer atau tidak, dan lain sebagainya. Istilah dasar dalam kelistrikan. Jadi itu saja yang mungkin bisa saya jelaskan terkait dengan tata cahaya. Cukup itu saja materi hari ini. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dosen nyentrik. Jangan lupa